Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji Pertama-tama, kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita semua hingga kita masih bisa berkumpul dan bermuhajirah di tempat yang insya Allah barokah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta sama mari kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ayah bunda semua, untuk mempersingkat waktu, acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ayah bunda semua, untuk kegiatan yang kedua yaitu sambutan yang insya Allah akan dibawakan oleh kepala sekolah kita Ibu Ria Restia. Waktu dan tempat kami persilakan. Nuhun Pak Hekal. Punten, saya nggak ganti nama Pak Hekal, bukan Ariestia. Nah, ini Pak Hekal. Astagfirullah. Hilap Bu, hilap. Nu kasep, nu kasep semangat, nu kasep. Udah Iya, makan Ariesta, siang ya. Mana ini mah? Aduh. Dimakan ini, aduh. Grogi ada Pak Eldi soalnya. Iya, aduh ngantuk apa ngantuk? Siap Pak Hekal. Hatur nuhun atas waktunya. Oke, saya buka aja langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang hari ini di cuaca yang sangat sendu ya, kita bisa melaksanakan sosialisasi ekspedisi budaya. Atur nuhun ayah bunda yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk menghadiri atau join di sosialisasi kali ini. Semoga semua juga guru-guru, anak-anak, ayah bunda dalam keadaan sehat. Terima kasih juga untuk guru-guru dan panitia yang sudah mempersiapkan sampai hari ini ya, untuk kegiatan nanti di akhir di bulan Oktober ini. Nah, mungkin saya hanya menggambarkan gitu ya, secara umumnya saja terkait ekspedisi budaya. Jadi, ya benar, ekspedisi budaya ini tahun ini itu tahun kedua ya. Tahun kedua, jadi tahun kemarin itu kita baru pertama kali melaksanakan ekspedisi budaya. Jadi dulu itu memang kita belum sempat melaksanakan. Jadi di angkatan pertama sebenarnya sudah kita rancang ya. Namun ada hal-hal yang memang kita belum bisa melaksanakan ekspedisi. Lalu setelah 1 tahun berlalu, tahun kedua itu ada pandemi ya, bahkan untuk graduation pun atau sebutlah misalnya anak-anak rihlahnya tidak ada gitu karena memang tidak boleh gitu dan keterbatasan itu. Lalu di tahun ketiga pun kita masih menyesuaikan itu jadinya rihlah namanya gitu. Tapi memang kita memilih inginnya rihlah itu yang lebih ke ada kegiatan di luar atau outbound gitu ya. Dan akhirnya setelah pandemi berlalu kita lurus dan benar gitu ya sesuai dengan rancangan awal bahwa di level 9 ini ada kegiatan ekspedisi yaitu ekspedisi budaya. Namanya ekspedisi budaya gitu ya, berarti kan kita anak-anak itu belajar terkait budaya ya, terutama yang di Indonesia itu kan sudah 7 ada ekofarming, ada Artefno Herbal Medicine, lalu nah kita menggabungkan itu ayah bunda gitu. Jadi di ekspedisi budaya ini
kita menggabungkan semua tema itu ada nanti di ekspedisi budaya. Gitu. Jadi nanti mereka belajar herbal medicine-nya ada gitu ya, terus eco farming-nya juga ada, di eco kuliner juga ada ya. Jadi mereka kan makanan juga dari padinya, berasnya, pemeliharaannya seperti apa. Dan sampai bahkan pengobatan ya, pengobatan tradisional. Terus untuk kalau kita kan melahirkan bidan sama dokter gitu ya. Kalau di sana masih pakai sistemnya Maberang gitu ya. Jadi mereka punya racikan obatnya pun tradisional gitu. Memang karena di SIHA ini konsepnya kan kita jenis lokal gitu lah ya. Nah, makanya kita memang belajarnya ke pedalaman. Lalu yang kedua, kita juga tetap ya, jadi memang harus mereka itu tidak melupakan ya mungkin sekarang eranya globalisasi gitu, tapi ya banyak teknologi terus mereka difasilitasi banyak hal gitu ya. Sekarang apalagi banyak AI ya, mungkin nanti Pak LD diganti robot gitu nanti mah gitu. Ya kita nggak tahu gitu, tapi anak-anak dibekali dari sekarang bahwa mereka tidak lupa dengan jenius lokalnya, bagaimana bertahan tanpa, karena kan sifatnya kalau teknologi itu buatan manusia gitu ya Bunda ya. Jadi kita kembali lagi ke alam, makanya sekolah alam itu memang mereka belajarnya alam untuk alam, lagi kembali lagi ke alam gitu. Lalu mereka ya tetap ya tidak melupakan budaya. Pertama memang walaupun mungkin di sini kita tidak menerapkan semuanya ya langsung kita ambil terus anak-anak jadinya seperti lingkungan yang di sana, tidak juga, tapi dengan mereka belajar ke sana langsung berinteraksi, mereka bisa menghargai juga, memahami juga, mempelajari juga bahkan gitu ya. Dan sebenarnya bisa lagi kita menerapkan juga dengan dikombinasikan dengan kondisi sekarang gitu ya, dan adanya teknologi, tapi kita tidak juga melupakan hal-hal yang lain gitu ya dari zaman dulu gitu kita pakai. Nah itu keragaman budaya lah intinya gitu ya. Dan di situ juga banyak juga pembelajaran mapel-mapel yang bisa dimasukkan ke ekspedisi budaya sebenarnya. Ya tentunya kita memilih tempat tersebut juga sudah ada apa ya pertimbangan lain. Memang ada opsi tempat-tempat lain gitu ya. Namun kita juga belum bisa berani ke jauh banget gitu yang di luar. Kita masih luar kota bukan provinsi ya. Ya, masih luar kota ya Pak Eli ya? Sukabumi. Iya, Ya, Kabupaten Sukabumi. bukan bukan beda provinsi kan? Masih Jadi satu provinsi. kita masih satu provinsi gitu. Jadi kita masih di satu provinsi, tidak di luar, belum berani karena banyak hal juga ya. Karena ini tahun kedua dan insya Allah nanti segala evaluasi yang tahun lalu bisa kita perbaiki. Nah, mungkin ada sedikit yang terakhir nih ya Bunda. Memang kalau budaya itu terkadang adat gitu ya, dan kebiasaan nenek moyang gitu atau zaman-zaman dahulu ada hal-hal yang memang mungkin eh, bertolak belakang dengan keyakinan kita gitu dalam agama kita ya Bunda. Namun insya Allah eh, apa ya tidak sampai ke sana ya anak-anak, kita bekali juga untuk menguatkan imannya mereka gitu. Terus tetap kita juga ibadahnya itu yang paling utama di sana. Lalu ketika ada hal-hal yang mungkin bertolak belakang, insya Allah bisa kita antisipasi dan memang bisa kita bedakan lah ya ayah bunda. Jadi memang kita tidak mencampuri untuk keyakinan kita dengan kebiasaan mereka di sana. Dan insya Allah nanti dibantu oleh guru-guru juga untuk mengontrol di sana, tidak kita lepas juga, dan insya Allah untuk panitia juga pembagiannya ya, insya Allah sih sudah cukup gitu ya, tidak kekurangan guru juga untuk memantau atau dibagi per kelompoknya gitu. Dan memang kita juga kemarin apa ya sudah melihat gitu kondisi di sana, karena anak-anak pun ketika ya nggak mungkin ya misalnya gitu ya ada hal-hal yang lain mereka didoktrin misal gitu ya, jauh banget ya ke sana sih, cuman mereka juga akan keterbatasan bahasa gitu ya Bunda ya, makanya memang Pak Eldi ini bahasa Sundanya gimana karena mereka juga hahaha yang nggak biasa bahasa Sunda terus cengak-cengok gitu ya.
apa ini teh, apa itu. Jadi mereka juga bahasa Indonesianya agak kurang gitu ya Bunda, dan anak-anak juga bahasa Sundanya yang agak kurang gitu. Nah makanya di sekolah dibekali juga tuh bahasa Sundanya, insya Allah sama Pak Eldi tuh ya. Nanti dibekali bahasa Sunda dasarnya untuk gimana sih cara mewawancarai di apa namanya masyarakat di sana. Karena memang kebanyakan walaupun mereka paham ketika kita bicara bahasa Indonesia, tapi jawabnya biasanya yang mereka ragu gitu ya untuk menyampaikan. Paling itu saja ya Ayah Bunda. Insya Allah nanti kegiatan sudah kita persiapkan dengan baik. Kita juga akan ada tim medis seperti biasa ketika ekspedisi, dan kita juga akan ada standby mobil ya untuk karena di sana Masya Allah Ayah Bunda jalannya memang ya kalau di pedalaman itu eh, supirnya kayaknya khusus ya. Ada sertifikat apa itu Pak ke sana ya. Jadi memang kita tadinya mau sewa ambulans juga untuk ke sana, tapi kita lihat juga kayak sepertinya kita khawatir ya supir ambulans yang di sini tidak bisa juga masuk ke sana gitu dengan apa ya jalannya gitu. Akhirnya kita sewanya di sana aja gitu. Dengan peralatannya kita siapkan dari sini lebih lengkap gitu. Nah, Ayah Bunda juga mohon kerjasamanya nanti, mangga dicek juga kesehatan Ananda yang terkini, yang pastinya, lalu pernah punya riwayat apa supaya kita bisa antisipasi juga. Lalu untuk peralatan atau obat pribadi itu dipersiapkan gitu ya. Jadi memang ada khusus-khusus kita bantu persiapkan, tapi mungkin tidak semuanya gitu ya. Kayak Bunda, misalnya stoknya, misalnya ada yang asma atau apa, nah itu kan harus bawa di sana karena cuacanya juga dingin ya. Apalagi kalau misalnya ada hujan pasti lebih dingin gitu. Nah ini yang biasanya yang agak-agak alergi dingin gitu. Nanti kira-kira biasanya apa tuh antisipasinya? Walaupun kita biasa ada apa ya, kalau anaknya udah mulai kedinginan kita masukin ke dapur Bunda ya, di sana tuh ada dapur dapur apa? Dapur umum. Bukan dapur umum. Dapur yang besar ya, dapur di imah gedenya itu namanya Siduru Bunda. Dan mereka juga enak di sana, insya Allah kalau misalnya ada yang mulai kedinginan, biasanya kita bawa ke sana. Kalau si dulu itu apa ya bahasa Indonesia itu Kak? Kalau kalau di luar negeri mah ada buat api yang di dalam rumah itu ya, kayak ada perapian, tuh ada di situ. Jadi di sana insya Allah ada juga untuk antisipasi tempat-tempat ketika anak-anak kedinginan. Tapi alangkah baiknya untuk yang terutama kayak asma bawa inhaler gitu ya untuk penjagaan juga. Itu aja mungkin Ayah Bunda doakan kami semoga kita semua dalam keadaan sehat, anak-anak juga cuaca mendukung dan tidak kurang apapun, pulang juga dengan sehat-sehat lagi. Ya, Ayah Bunda, terima kasih. Nanti dijelaskan oleh panitia lebih detailnya. Mangga kalau ada yang mau bertanya juga nanti disampaikan. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Atur nuhun Ibu sambutannya dan juga sedikit apa namanya menjelaskan tentang kegiatan yang kita lakukan nanti. Dan Pak, mungkin kayaknya ada yang lewat, Pak. apa? Mangga. Kelewat nih, Pak. Mangga dilanjut. Padahal udah makan ya. Ada aja kelewat nih. Oke, punten ada terlewat satu lagi. Jadi mungkin Ayah Bunda pernah mendengar salah satu syarat kelulusan nih untuk kelas 9 itu. Katanya, wah harus mengikuti ekspedisi itu betul. Jadi salah satu syaratnya adalah mengikuti semua program sebenarnya ya. Jadi redaksinya mengikuti semua program pembelajaran. Nah termasuk di dalamnya itu ada ekspedisi. Makanya ketika ada anak yang misalnya nggak ikut pendakian kan makanya ada susulan. Terus susur pulau juga ada susulan gitu. Nah memang kita harapkan di ekspedisi budaya ini juga itu mengikuti karena selain tadi selain rapot terus ada nilai-nilai akademis gitu. Salah satunya juga memang dari Didasnya pun mengikuti seluruh program pembelajaran. Jadi ekspedisi itu termasuk program pembelajaran gitu wajib gitu ya. Jadi memang bukan berarti
wah ini kalau nggak ikut ini ekspedisi tidak lulus ya. Bukan bukan karena ekspedisinya ya, karena memang anak-anak tuh harus mengikuti program pembelajaran utuh. Itu ya, Bapak tambahannya. Atur nuhun. Baik, Lanjut. alhamdulillah terima kasih Ibu buat tambahannya juga untuk mengingatkan kita tentang perihal pentingnya kegiatan ekspedisi ini. Mudah-mudahan tadi yang sudah disampaikan dari kesehatan dan juga kegiatannya seperti kegiatannya itu adalah wajib. Mudah-mudahan siswa atau anak-anak kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin, amin, amin ya Rabbal. Baik, untuk mempersingkat waktu juga kita langsung ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan tentang kegiatan ekspedisi budaya yang akan disampaikan oleh Bapak Eldi. Mangga waktu dan tempat kami persilahkan. Tes, tes. Terdengar nggak Pak Hekal suara saya? Jelas. Alhamdulillah dengar. Alhamdulillah. Jelas, Baik. Insya Allah. Ayah Bunda izin. Pak, merdu. Merdu. Aduh, jangan disebutkan Bu itu mah. Baik, Bapak Ibu izin saya menyampaikan materi sosialisasi pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain, amma ba'du. Bapak guru dan ibu guru yang saya muliakan, bil khusus ibu kepala sekolah dan tentunya ayah bunda semuanya yang mudah-mudahan pada hari ini sehat-sehat semuanya. Izinkan Bu, terdengar nggak Bu? Tutut nanti makanya tutut gitu. Aman, Pak Dede. Aman. Oke, baik. Iya, Wali. Terdengar Pak, cuma agak sedikit. Baik. Ayah bunda semuanya, sebenarnya yang harus menjelaskan ini adalah PJ-nya ya, Ustadz Hekal. Cuman Ustadz Hekalnya katanya Pak Eldi saja. Ya sudahlah, saya mah apa gitu kan. Jadi mau tidak mau saya harus siap menjelaskan Ustadz Hekal. Baik ayah bunda, bisa dilihat langsung ke PPT yang sudah kami buatkan terkait sosialisasi ini. Yang pertama, Bu Budai mohon dilanjut Budai. Yang pertama yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu tadi menyambung dari penjelasan Ibu Kapsek. Kami di sini kenapa memilih tempat untuk ekspedisi budaya ini ke Kampung Gelar Alam? Itu kan pertanyaan pertama yang pasti muncul di benak Bapak ataupun ayah bunda semuanya. Saya pribadi pernah mengunjungi beberapa kampung adat kayak di tempat Baduy di Banten, kemudian dan terakhir saya mengunjungi kampung Kasipunan. Nah, dari beberapa kampung adat yang sudah saya kunjungi, memang yang relate ataupun yang sangat berkaitan erat dengan tema-tema yang ada di sekolah kita adalah Kampung Gelar Alam, yang dulu disebutnya itu bukan Kampung Gelar Alam Ibu, tapi namanya Kampung Cipta Gelar. Mungkin ayah bunda di sini sudah pernah mendengar ataupun pernah pergi ke sana gitu ya Bapak Ibu. Boleh tuh dilihat di YouTube banyak Ibu terkait gambaran Kampung Gelar Alam atau Cipta Gelar. Nah, saya sedikit saja gambaran. Di Kampung Gelar Alam ini Bapak Ibu, mereka itu kampung adat yang memang melestarikan adat, cuman tidak mengesampingkan modernnya. Kalau di Kampung Baduy, itu contoh sampelnya, dia hanya mementingkan adatnya aja.
tapi modernnya itu tidak boleh masuk. Nah, kalau di Cipta Gelar itu berbeda. Di Kampung Gelar Alam ini kampung adat yang memang modernisasinya itu masuk. Dan ini kampung menjadi kampung percontohan yang ada di Jawa Barat khususnya, bahkan sampai ke negara Indonesia itu sudah terkenal. Bahkan di DPR tuh Ibu, kalau Ibu lihat berita, yang menjadi kampung percontohan itu salah satunya Kampung Gelar Alam. Kenapa menjadi kampung percontohan? Karena dari segi ketahanan pangan, Kampung Gelar Alam itu sudah mempunyai beras atau ketahanan pangan itu 95 tahun ke depan itu berasnya sudah ada, sudah ready. Kampung mana gitu kan yang bisa seperti itu. Nah, ini menjadi kampung percontohan. Sehingga kami memutuskan untuk belajar ke sana, khususnya untuk anak-anak. Nah, itu lanjut. Nah, waktunya kapan? Insya Allah waktunya Bapak ya Bunda sudah tahu juga itu tanggal 28 Oktober sampai tanggal 1 November. Dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi keberangkatan hari Senin, pulang itu hari Jumat. Nah, tempatnya di Kasepuhan Gerak Alam. Alam itu ada di Desa Sinaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Ibu. Kalau Ibu ada yang pernah ke Laut Pelabuhan Ratu, ada yang pernah pergi ke tempat liburan itu air panas, Ibu. Nah, terus ke sana ke gunung. Di sana tempatnya itu paling ujung kampungnya, nggak ada lagi kampung setelah Kampung Gerak Alam. Jadi adanya di lembah-lembah lereng gunung gitu, Bu. Nah, itu tempatnya. Nah, ini juga perbatasan antara Kabupaten Lebak Banten, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sukabumi. Jadi itu beradanya di perbatasan 3 kabupaten tepatnya itu Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan dicatat, kemudian nanti disampaikan. Bu Dey, dilanjut Bu Dey. Nah, tujuannya tadi sudah di-spill sama Ibu Kapsek beberapa. Yang pertama memang mempertajam pengetahuan dan keahlian tema yang sudah dipelajari di SMPCH ini. Pak Ibu, nah tema-tema yang kita pelajari selama 3 tahun dari tema misalkan kelas 7 Eco Farming sampai Sociopreneur itu, di sana itu sudah menjadi apa budaya mereka, kehidupan mereka sehari-hari. Jadi sangat relate ataupun sangat nyambung sekali dengan tema-tema yang kita pelajari. Nah, jadi mereka tujuannya mudah-mudahan bisa mempertajam tema yang mereka pelajari. Kemudian tentunya mengetahui jenius lokal yang ada di daerah kita khususnya Jawa Barat. Ternyata nih ada di kampung di Jawa Barat itu yang sangat luar biasa yang bisa kita ambil pelajaran-pelajarannya gitu. Kemudian yang ketiga, mendorong kesadaran akan pentingnya pelestarian dan penghargaan terhadap warisan budaya. Nah, kita mau menekankan kepada anak-anak, tentunya kita sebagai manusia, tentunya kita harus menjaga budaya-budaya yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Mudah-mudahan mereka juga bisa seperti itu. Lanjut, Budey. Nah, saya langsung bahas kepada rondon kegiatan. Nanti rondonnya bisa di-share sama Budey. Budey. Nah, bentar lagi nah ini Bapak ya Bunda. Bisa diperbesar Budey, di zoom, diagengkeun gitunya. Ya abdi nyarios Sunda, tetapi nyarios bahasa Indonesia, ibu-ibu, bapak-bapak. Bari latihan, Pak. Hanya siapa tuh pamit itu mah abdi nyarios Sunda lah. Kartos teh hartos. Jangan Pak, bahasa Indonesia aja Pak, saya nggak ngerti Pak. Oh, Tuh, ada yang protes tuh. Bukan roaming, saya roaming. Bahasa Arab bahasanya Bu, bahasa Arab. Gimana kalau bahasa Sanskerta aja Pak, Sanskerta. Ya. Baik. Kita beranjak kepada rondon di hari pertama, Ayah Bunda. Nah, teman-teman semuanya, Ayah Bunda, jadi keberangkatan itu maksimal itu jam 6. Jadi, teman-teman kelas 9 itu diusahakan datang itu setengah 6. Kalau bisa itu datang itu
sholat subuh di sekolah kalau bisa, kalau memungkinkan gitu ya. Jadi kita kan keberangkatan itu jam 6 pagi gitu. Jadi anak Ananda itu sudah makan di sana dulu di rumahnya masing-masing. Setelah makan baru tuh berangkat gitu, sekolah. Nah lanjut setelah pelepasan itu kita kan berangkat dari sekolah itu menggunakan itu kan apa namanya naik naik angkot angkot naik mobil Brimob ibu dari sekolah ke sananya itu di perkiraan sampai sana itu jam 2 siang. Sampai sana mereka kemudian disambut oleh kesepuhan di Bumi Ageng, ada namanya Bumi Ageng. Nah setelah itu mereka diarahkan ke rorokan-rorokan, ke rumah-rumah. Rorokan itu kalau dalam tatanan negara itu bisa disebut dengan kementerian-kementerian di sana gitu, Bunda. Nah, setelah itu mereka pergi ke Imah Gede, tempat khusus untuk berkumpul para tamu, para masyarakat untuk pembukaan, kemudian pemberian materi seperti itu. Budai itu hari keberapa Budai? Oh, itu masih hari ke-1 ya. Nah, itu Ibu Bunda, sekarang masuk kepada hari kedua. Nah, hari kedua, hari ke-1, hari kedua, Budai, hari kedua. Nah, ya terlewat di hari pertama itu nanti malamnya itu ada materi terkait tatanan kesepuhan adat. Jadi tatanan adat ya, yang menyampaikan insya Allah kesepuhannya itu Abah Ugi, pimpinan kampung adat di sana. Nah, masuk ke hari kedua, saya menyampaikan secara ini aja ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa dibaca secara detailnya. Tadi namanya apa? Aku Desi. Soalnya iya. Halim itu di mana? Lanjut, Bapak Ibu di hari kedua, hari Selasa 29 Oktober 2024, Budai di kebawahin Budai. Bukan. Nah, di hari kedua, dari jam 4 sampai jam 7 mereka berkegiatan, makan, olahraga, dan lain bersih-bersih, cuci baju, dan mandi gitu ya. Setelah itu mereka berkegiatan dari jam 7 sampai jam 15.30 sampai asar itu mereka berkegiatan di rumah rorokan-rorokan. Ngapain? Mengikuti kehidupan kegiatan orang di sana gitu Bapak Ibu. Jadi ada yang ke sawah karena rata-rata di sana itu semuanya mempunyai sawah dan kehidupannya itu bertani sawah gitu dan huma seperti itu. Setelah itu mereka pulang ke rorokan, kemudian bersih-bersih, kemudian mereka sebada asar itu mereka belajar kerajinan. Jadi banyak kerajinan di sana. Nah, yang akan kita pelajari adalah gelas, membuat samak, dan lain sebagainya. Cuman yang kita pilih yang memungkinkan untuk anak sampai beres adalah gelang. Nah, setelah itu isoma, makan, sholat, tilawah, dan lain sebagainya, sampai ke Isya. Nah, setelah Ba'da Isya itu ada materi terkait ekodesain, yaitu terkait rumah adat. Bagaimana rumah adat di sana terbuat dari apa, fungsinya apa, kenapa semuanya dari bambu, tidak ada yang dari bata gitu kan. Jadi mereka akan belajar di sana. Kemudian selanjutnya setiap malam mereka akan presentasi dari kegiatan setiap harinya dan evaluasi dan untuk persiapan kegiatan besok. Nah, itu. Kemudian kita lanjut ke hari ketiga. Seperti biasa dari jam 4 sampai jam 7 mereka bangun, mandi, sholat, sarapan, dan lain sebagainya. Nah, di hari kedua juga sama, di jam 7 sampai jam 15.30 mereka mengikuti kegiatan lorokan-lorokan setiap harinya. Dan mereka tentunya diberikan tugas untuk mewawancarai hal-hal apa saja yang mereka harus pelajari di sana. Itu sudah kami kasih bekal ke mereka setiap minggunya di kelas. Nah, setelah itu mereka dari jam 15.30 pada asar sampai sebelum maghrib mereka belajar kesenian alat musik. Alat musik di sana banyak, Ibu, gamelan, kemudian wayang, selanjutnya ada angklung juga. Nah, nanti kemungkinan besar mereka akan belajar angklung di sana. Nah, setelah itu
mereka makan seperti biasa, sholat, ngaji, dan lain sebagainya. Maka setelah Ba'da Isya mereka akan belajar mengenal obat herbal khas di sana, dan mereka akan praktik bagaimana cara Bu, maaf suruh diam. Mohon maaf ya Bapak Ibu, di sini lagi riuh anak-anak. Jadi mereka akan mengenal obat herbal dan membuat bagaimana cara membuat obat herbal khas di sana. Gitu. Banyak ya Ibu Bapak Ibu, obat-obat herbal di sana tuh sangat luar biasa. Kemudian lanjut. Allah. Bentar ya Bapak Ibu. Lanjut Ayah Bunda. Hari keempat. Hari keempat mereka seperti biasa dari jam 4 sampai jam 7 itu sholat, makan, kemudian olahraga dan lain sebagainya. Nah dari jam 7 sampai jam 15.30 itu mereka akan belajar terkait eco design dan art techno. Yaitu di sana itu kan menciptakan listrik sendiri, artinya punya tenaga membangkit tenaga air menggunakan turbin. Nah, mereka itu akan belajar bagaimana cara membuat PLTA itu menggunakan turbin. Nah, setelah itu juga mereka akan belajar terkait bagaimana membuat channel TV dan membuat video-video, karena di sana itu sudah mempunyai channel TV sendiri. Ya Bunda, namanya Cigat TV, Cipta Gelar TV. Jadi TV itu menyiarkan tentang kegiatan sehari-hari mereka. Dan di sana juga sudah ada WiFi. Banyaklah pokoknya modern-modernnya di sana. Nah itu dari jam 7 sampai jam setengah 4. Nah kemudian setengah 4 sampai sebelum maghrib, jam 7.30 mereka akan belajar mengenal struktur organisasi adat. Ini berkaitan dengan tema social planner. Mereka bagaimana gotong royong di sana kan. Kalau Ibu tahu apa namanya kehidupan di sana tuh gotong royongnya sangat luar biasa sekali. Kalau di sini mah mungkin nggak ada ya di perumahan sekarang itu. Jarang kayak di kampung-kampung adat. Kalau di sana Masya Allah lah pokoknya. Nah, mereka akan belajar hal itu. Kemanfaatan bergotong royong. Nah kemudian setelah 7.30 sampai Ba'da Isya, mereka seperti biasa isoma, makan dan lain sebagainya. Nah setelah itu kan ini merupakan malam terakhir bagi mereka, maka ada evaluasi dan penutupan di Imah Gede yang akan disampaikan oleh Abah Ugi, kesepuhan ataupun pimpinan kampung adat Gelar Alam. Nah setelah itu mereka tidur, maka besok harinya hari kelima mereka akan pulang pagi hari, dan insya Allah untuk sholat Jumatnya nanti di jalan. Gitu. Nah itu untuk rondon. Ada lagi? Bentar. Budai ditampilkan Budai. Belum, masih loading. Next Bu, next. Next Bu, next. Oh loading. Nah, Pak Pandu boleh bantu menjelaskan terkait perlengkapan anak yang harus dibawa? Yang apa? Oh, perlengkapan murid sama itu nanti sama Pak Pandu akan dijelaskan. Nah, sekarang yang saya jelaskan adalah terkait siapa saja yang akan mendampingi di sana. Yang pertama ada Ibu Kepsek, Ibu Ria insya Allah ikut. Kemudian saya sendiri insya Allah juga akan menemani di sana. Kemudian ada Pak Hekal, Pak Syahdan, Pak Roki, Udela, Uday, dan tim medis. Ini dari Salam Aid, satu ikhwan, satu akhwat.
Jadi banyak ya insya Allah anak-anak ibu terjaga. Mudah-mudahan kitanya sehat-sehat gitu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada lagi Bu Dey? Nah ini yang harus dipersiapkan oleh orang tua. Nah untuk orang tua ada 3 hal yang harus disiapkan. Yang pertama itu adalah uang jajan sebesar 100K. Untuk apa? 100K itu 100.000 gitunya. Kemudiannya kan. Untuk kebutuhan makan siang di hari pulang. Karena kita kan dari sana pagi, nah sampai sini kemungkinan besar itu sore. Jadi siangnya itu makan di jalan. Di mana? Di pinggir pantai rencananya sih. Beli nasi padang atau apa kita makan di pantai gitu. Ya Bunda. Jadi disiapkan tuh uang 100.000. Wah, Pak, kekecilan tuh Mas, saya mah banyak uangnya. Boleh, itu mah terserah. Jangan ketanggu. Maksimal Pak Eldi, maksimal itu teh. Itu maksimal 100K lah, cukup. 100K mah mewah sekali makan mah. Sama apa ya Bu? Kakap kayaknya kalau di laut tuh. Lanjut. Yang kedua yang harus dipersiapkan oleh orang tua adalah ikat kepala. Karena ayah bunda di sana itu masuk ke kampung adat Galam itu tidak boleh tidak menggunakan ikat kepala sama sinjang untuk perempuan. Nah, Pak, yang gimana ikat kepalanya? Bebas, yang penting yang ada di kepala. Jangan ada yang di kaki. Jangan ikat kepala. Modelnya bebas, modelnya bebas, warnanya bebas, terserah. Yang penting ikat kepala. Nah, untuk perempuannya itu sinjang. Kalau Bapak Ibu tahu sinjang buat apa kondangan biasanya ya. Penjaga-penjaga tamu tuh kan pakai sinjang. Nah, seperti itu untuk perempuannya. Nah, kain sinjang akhwat membeli pribadi motif bebas. Nah, sebenarnya sih di sana ada menjual ikat kepala sama sinjang khas Kampung Gerar Alam. Cuman harganya itu mahal. 130.000 satunya, baik itu ikat kepala maupun sinjang. Gitu. Cuman memang motifnya khas daerah sana dan bisa samaan untuk ikat kepala. Nah, kami sarankan sih ibu bapak membeli sendiri biar nggak kemahalan. Terkecuali ya banyak uang ya bolehlah itu beli oleh-oleh dari di sana gitu kan. Apa-apa itu mah opsional ya, pilihan mau beli di sana boleh, mau beli di sini juga mangga, itu mah. Kami tidak memaksakan harus beli di sini dan di sana. Yang penting ada. Seperti itu. Ada yang ditanyakan ayah bunda terkait apa-apa yang saya sampaikan? Assalamualaikum. Salam. Bentar, Pak. Saya Heri, ayahnya Anugrah Rizky. Ya, Pak, mangga. Mau nanya itu, Pak, yang tadi disampaikan sama apa? Yang apa tadi ya? Tadi sampaikan itu yang PPT ya. Itu nanti diinformasikan bisa lewat WA nggak, Pak? Atau gimana gitu, biar kita juga nggak lupa. Oh iya siap, nanti untuk PPT dan video sosialisasi sudah kami rekam, akan kami sampaikan ulang kepada ayah bunda semuanya, Bapak. Termasuk rondonnya ya? Iya, semuanya, rondonnya, PPT-nya, video sosialisasinya akan kami share ulang melalui Bu Dela Siap, nanti. terima kasih, Pak. Sama-sama, Ibu. Ya, Ibu, Assalamualaikum. Bapak. Waalaikumsalam. Punten ayahnya Kalis. Oh, ayah bunda punten, kita stop dulu pertanyaannya, kita lanjut ke Pak Pandu dulu dah. Penjelasan terkait perlengkapan yang harus anak bawa. Pak Pandu, mangga. Biar Baik, nanti nanya sekalian. mangga Pak Pandu dilanjut untuk menjelaskan perlengkapan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pandu gimana ya? Pak Pandu ada? Ada. Kenapa Ikal? Nah, alhamdulillah. Mangga Pak Pandu. Siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik ayah bunda, nanti insya Allah akan dibagikan juga eh, list perlengkapan siswa yang insya Allah akan dibersamai dengan eh, bentuknya Excel kali ya. Nanti insya Allah akan dibarengi dengan surat. Atau kalau misalnya biar duluan dalam bentuk Excel ya ayah bunda. Yang pertama di sini ada baju pribadi, baju lapang, itu yang dipakai dari rumah untuk kegiatan perjalanan. Tujuannya sebagai identitas, baju lapang ini sebagai identitas bahwa siswa-siswi dari Sekolah Islam Ibnu Hajar. Kemudian yang kedua itu perlengkapan sholat. Kemudian yang ketiga perlengkapan peralatan makan. Karena kan tinggalnya juga bareng sama rorokan ya, supaya lebih nyaman menggunakan alat makanan pribadi. Kemudian perlengkapan mandi, alat tulis karena perlu mencatat materi-materi yang diberikan oleh setiap menteri, bahasanya menteri ya, tadi apa rorokan ya, alat tulis yang diberikan oleh setiap eh, ahlinya di sana. Kemudian pakaian olahraga 2 piece. Pakaian olahraga di sini yang merah. Kalau udah nggak cukup, boleh pakai pakaian olahraga yang lain yang sifatnya bisa digunakan untuk berolahraga. Kemudian perlengkapan tidur, itu bisa membawa matras dan sleeping bag. Kemudian baju ganti dan celana ganti kurang lebih 3 piece. Berarti kurang lebih ada 3 set ini ya. Kemudian obat pribadi, jas hujan, senter, baterai cadangan, kemudian alat kebersihan. Alat kebersihan ini untuk bersih-bersih pakaian. Ada sikat dan juga sabun cuci. Sabun cuci juga di sana disediakan apabila habis, ya bisa beli juga di warung-warung di sana. Kemudian membawa jaket. Nah, untuk perlengkapan kelompoknya di sini ada tali pramuka, kompor, nesting, sama gas. Memang kita tinggal di sana di rorokan juga, khawatirnya di perjalanan anak-anak lapar, misalnya mau pergi nih ke sawah, udah nyiapin makanan atau snack gitu ya. Pengen juga masak ini, pengen masak yang dititipin sama bunda misalkan. Nah, ini bisa masak bareng-bareng sama kelompok. Kemudian buat makanan atau minumannya, itu ada roti, biskuit, wafer, kurma, madu, saset, air mineral, energen. Ini buat makan minum selama perjalanan menuju ke sana maupun perjalanan saat pulang. Nanti tolong disiapkan saja untuk jumlahnya nanti dikirimkan, untuk jelas jumlahnya nanti dikirimkan lewat Excel atau surat. Kurang lebih seperti itu ya Bunda. Mangga kalau untuk perlengkapan bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan lagi kepada Bude. Mangga Bude. Bude siapa? Tadi ini Pak Haikal ya? Iya, Pak, sekalian itu buat nama-nama kelompoknya. Oh, oke siap. Untuk nama kelompok. Nama kelompoknya ini ada Eira, kelompok 1 ya. Eira bersama Dira dan juga Sylvia. Kelompok 2 ada Amira, Kansa, Princess, Kalista. Kelompok 3 itu ada Aska, Syauki, Nugi, Aidil. Kelompok 4 itu ada Sakif, Rasya, Arkan. Kelompok 5 ada Haris, Kianu, Tony, Almer. Kelompok 6 itu ada Dodo, Zayan, Arsanta, dan juga Wira. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Pandu yang sudah menjelaskan terkait Sama-sama, perlengkapan. Bapak Haikal kembali. Ya, Pak Pandu. Termohon tadi perlengkapan bersama dengan nama-nama kelompok nanti. Nah, untuk acara selanjutnya mari kita buka sesi pertanyaan mengenai tadi dari Pak Eldi sama Pak Pandu. Mangga, ayah bunda yang mau bertanya. Ibu Ampar, mangga. Ayah Kalista, ini. Halo? Halo. Ya, Ya, Ayah Pak. Kalista. Mangga, Pak. Ya, kalau saya lihat dari perjalanan itu, start kalau misalkan jam 6 sampai sana tadi disebutkan kalau di rundown acaranya sampai jam 13.
Tapi tadi sempat disebutkan sampai jam 2. Artinya 8 jam perjalanan itu anak-anak akan lalui. Kalau kita estimasikan dari rumah mereka sudah makan, yang tadi belum dijelaskan nih teknis pemberangkatan ya, teknis di jalannya. Yang saya khawatir adalah dengan perjalanan 8 jam, yang jalannya cukup berliku-liku gitu ya, dari mulai dari mulai Pelabuhan Ratu, dari mulai terutama Cisolok ke atas itu jalannya keriting banget gitu. Nah, anak-anak tuh perut nggak boleh kosong. Jadi harus kita pastikan, saya memaksa untuk mereka disiapkan makanan, entah itu bawa, entah bagaimana. Setiap 3 jam mereka harus ada snack yang agak berat, gitu. Harus ada snack yang agak berat, dan makan siang harus ditentukan jam berapa di mana. Karena kalau kita menunggu mereka makan siang sampai di tempat, otomatis resiko mereka sampai di tempat udah kelayangan, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua masalah pakaian, tadi kalau saya lihat total pakaian itu ada 5 set. Sedangkan anak-anak itu ada di sana 5 hari 4 malam. Nah, apakah 5 set itu juga sudah termasuk untuk baju mereka tidur? Gitu ya. Nah, ini tolong dipertimbangkan kembali supaya pada saat packingnya sudah bisa diperhitungkan oleh anak-anak. Gitu. Jangan sampai mereka tidur pakai pakaian yang tadi siang. Itu aja, Pak. Oh iya. Oh ya, sama pulangnya juga tuh, perjalanan pulangnya juga sama. Apalagi harus kita perhatikan perjalanan pulangnya, estimasi berarti estimasi waktu yang sama akan mereka tempuh, tapi kondisi badan mereka sudah lelah. Nah, makanya kita nggak boleh biarin perut mereka kosong sama sekali. Gitu, nggak boleh sempat kosong. Itu aja. Baik. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Mungkin akan dijawab sama Pak Eldi. Mangga. Siap, Ustaz Heka. Bapak terima kasih atas pertanyaannya. Saya menjawab yang pertama dulu saja. Untuk yang pertama memang betul Pak, estimasi kita dari jam 6 sampai jam 1, kalau tahun kemarin itu kisaran jam segitu, memang jam sampai itu jam 1 lebih sedikit kalau nggak salah. Cuman memang di jalan kami arahkan anak-anak itu memang untuk mengkonsumsi makanan-makanan ringan kayak roti. Roti mah bukan ringan ya, berarti berat. Roti, snack-snack dan lain sebagainya. Jadi nanti anak-anak itu bawa snack-snack ringan, boleh bawa roti untuk di perjalanan, Pak. Jadi nggak kosong, mereka nggak bawa apa-apa gitu. Snack berat, Nanti Pak. akan Snack berat, jangan snack ringan. Karena kalau snack ringan, anak-anak anggapannya tuh ciki-ciki, nggak ada Oh itunya. iya, nanti mungkin kami anjurkan untuk membawa yang lebih mudah, misalkan roti gitu Pak ya, untuk bawa. Disesuaikan saja dengan kebutuhan anak, biasanya makan roti atau makan apa gitu Pak, yang memang itu ada karbohidratnya di situ Pak. Kalau untuk makan berhenti di jalan karena tidak memungkinkan Pak ya, bawa makanan-makanan berat untuk di perjalanan. Seperti itu Pak. Jadi makan siang bawa dari rumah. Kalau boleh, kalau mau bawa boleh. Cuman kita di sana kan sampai sana itu langsung makan. Jam 1 itu langsung makan. Seperti itu Pak. Artinya kalau kita baru sampai sana baru makan, anak-anak paling telat jam 10 itu harus makan yang agak berat gitu loh. Iya. Boleh Pak. Kalau mau bawa misalkan nasi dari rumah untuk di perjalanan itu sangat dianjurkan. Misalkan kalau tidak nasi ya roti, itu diperbolehkan Pak. Sangat dianjurkan sama kita. Jangan diperbolehkan Pak. Jadi kalau saya sih lebih cenderung ya harus bawa mereka. Oh iya. Ya, siap. Harus Kalau bawa. takutnya memberatkan ke yang lain. Kita nggak bisa main-main. Ini anak-anak perjalanannya bukan yang main-main kan. Jalannya tuh berliku-liku banget gitu. Ya. Mungkin Bu Kepsek kita wajibkan saja ya bawa makan siang biar menjaga saja gitu. Iya, Ya mangga, Pak, siap.
Guru-gurunya juga mewajibkan ya berarti guru. Semoga Bu Ria dipikirkan anggarannya. Iya. Iya kan udah jalan. Ya bisa Oke, jalan. perjalanan tuh anak-anak pencernaannya kan cepet tuh. Hati-hati. Siap. Siap Nah, Bapak. sama pulangnya mesti gimana tuh? Nggak mungkin kan kita bawain dari rumah. Kalau untuk pulangnya mungkin bisa di jalan Pak. Bekal makan di jalan, dibekal dari rumah adat. Kalau tahun kemarin itu pagi makan di rumah adat. Nggak habis baterainya. Setelah itu mereka membawa bekal dari rumah adat, nasi yang Kayak sudah gini, cuy, menggunakan sebentar kertas doang. nasi dan lauknya, Pak. Nih Bapak sini berdua sama Dea. Oke. Tambahan Pak Eldi, Iya, mangga Udah. Bu. Kalau untuk berangkat itu memang kemarin kita kan langsung ya makan siang di rumah adat itu ya, dengan mungkin tadi boleh karena kan ada juga anak jam 10 juga udah lapar lagi gitu, apalagi kalau 40 itu maka nanti ditambahkan anak-anak supaya bawa untuk bekal ya, makan siang, tapi bukan makan siang, setengah siang ya gitu ya, pertengahan itu boleh diwajibkan aja Pak di nanti perlengkapan ya pengelolaannya. Lalu untuk yang pas pulang itu memang kita kan makan pagi di rumah adat, lalu nanti dibekal juga kan, itu biasanya bekal itu dimakan di pertengahan, mereka sudah habis gitu ya. Nah pas jam zuhur itu waktu itu kita makan juga di itu ya, di mana deh, rest area ya kalau tidak salah ya. Di pom bensin ya, warna pom bensin. Ya waktu itu seingat saya yang makan juga makan nasi ayam kalau nggak salah ya. Kemarin itu Bu ya, kalau nggak salah kita berhenti untuk makan itu di daerah Cangehgar. Iya itu dulu ya, kita luhur itu ya. Iya. Nanti mungkin untuk makanya bawa uang untuk jajan tuh untuk di situ mungkin ya, untuk makan siangnya pas pulang ya. Paling itu. Jadi selain kita bekal itu, nanti juga mereka akan berhenti untuk makan. Ya, terima kasih Bu Kecek masukannya. Bapak gimana? Bapak. Oke, siap. Pakaian gimana pakaian? Itu yang apa namanya? Pak Pandu, Pakaian ya, Pak pakaian. Pandu. Enggak. Jadi Bapak dulu. Nanti ini Perusahaan. Yang pertama itu ada dua, kan diminta untuk membawa sikat untuk membersihkan pakaian Anda. Kemudian kalau kita sedang dalam kondisi di lapang, itu pakaian yang bisa dibilang multifungsi lah. Untuk kegiatan di lapang bisa, buat dipakai istirahat juga bisa. Kan umum ya untuk pakaian olahraga itu bisa yang terbuat dari katun ataupun dari bahan lain lah ya yang bisa dipakai buat berkegiatan. Hanya saja sifatnya untuk pakaian yang bisa dibilang kayak kemeja gitu ya, nggak perlu dibawa lah. Karena kan kita umumnya memang kegiatannya di lapang. Terus Pak, gimana kalau pakaian tidur? Nah, pakaian tidur ini kan yang tadi saya sampaikan, minimal yang saya sampaikan itu ada 5. Kalau mau bawa pakaiannya lebih, maka kembali lagi Anda mungkin akan relatif bawaannya akan relatif lebih berat. Maka dari itu sifat kemandiriannya akan karakter kemandiriannya akan kita kembalikan lagi kepada anak-anak. Karena kan memang sudah disampaikan beberapa random, ada kegiatan mencuci juga, bersih-bersih, bahkan kita lampirkan juga untuk membawa tali pramuka dengan harapan tidak mengganggu jemuran yang dimiliki oleh masyarakat di sana atau orang-orang yang ditinggali atau rorokan-rorokan yang di sana gitu ya. Paling kurang lebih gitu aja Pak. Apa yang lebih? Monggo dilanjut. Siap Pak Pandu, terima kasih. Bapak gimana? Ada pertanyaan lagi? Cukup Pak, artinya kan memungkinkan untuk nyuci baju ya anak-anak gitu ya. Iya, betul Pak. Oke.
Oke, clear, clear. Siap, Makasih. kami nuhun, Pak. Mangga Ibu Ambar. Nuhun, Dari hatur nuhun pisan. nya, Ada mangga. 5 pertanyaan, Pak Aldi. Wih, Maaf, agak banyak. bobok Yang pertama, Aduh. punten, singkat-singkat kok. Jadi Oh, nya, anak-anak nya. turun dari truk Brimob sampai ke lokasi desa itu jauh nggak Pak jalannya? Itu kisaran 4 sampai 5 jam, Bu. Sampai Desa Sinar Resmi itu sampai 4 sampai 5 jam. Oh, jadi mereka akan jalan kaki sekitar 4-5 jam. Makanya Enggak, Bu. Nggak ada. Enggak. Bentar, Ibu. Bentar, Ibu, saya jelaskan ulah. Dari sekolah itu sampai desa itu menggunakan mobil Brimob. Nah, itu rentan waktunya 4 sampai 5 jam. Dari ya. Desa Sinar Resmi ke kampung adatnya itu menggunakan mobil touring atau bahasa di sininya pick up. Ya. Nah, Wah, seru itu banget. wah seru banget tuh, jalan lagi ripuh rusak lah pokoknya mah lieur ya kira-kira. Hayang ngilu, Pak, hayang ngilu. Biasanya berapa jam, Pak? Kalau dari desa ke kampung adat itu Pokoknya dari pagi kisaran sampai jam 2 2 lagi. jam. Oke. 2 jam. Baik, terima kasih Pak. Sudah Sama. terjawab. Yang pertanyaan selanjutnya Pak, apakah ada kebiasaan di desa yang harus diberitahu ke anak-anak, misalnya pamali untuk pakai baju warna apa, kan namanya juga itu ya orang-orang tradisional ya, Iya. atau nggak boleh bicara seperti apa, nggak boleh Iya. bertindak seperti apa, begitu Pak. Ya, langsung dijawab bagaimana, Bu? Mangga. Jawab kita ngawangkong ibunya. Nah, untuk hal itu sempat saya pertanyakan kepada Kang Yoyo. Kang Yoyo itu adalah humas dari kampung adat itu. Kata beliau, tidak ada larangan apapun untuk ke sini. Ya Bunda, karena ini bukan orang adat. Bukan asli orang kampung adat. Artinya ketika ada teman-teman ataupun guru yang melanggar aturan itu tidak di apa-apakan karena bukan orang adat. Justru ketika mereka sudah melakukan kesalahan misalkan itu dikasih tahu kalau di sini tuh nggak boleh seperti ini. Nah, itu nggak menjadi apa-apa seperti itu, Bu. Oh, baik. Mangga. Jadi nggak usah ngasih tahu Haris misalnya nggak boleh joget gitu Pak, nggak apa-apa ya. Atau itu mah meren lah orang sebagai manusia adab kan adab tamu Bisi, gitu Pak. Bu, kumaha gitu. Bisi gitu. Oke Pak, maaf nih pertanyaan ketiga kan mereka kan tidur di rorokan itu bentuknya rumah keluarga ya Pak. Jadi Haris, Keanu, Almer sama Tony itu akan ikut di sebuah keluarga di satu rorokan gitu. Betul, Bu. Betul. Tidurnya apakah di kamar, apakah di ruang tengah, itu sesuai dengan kapasitas ruangan yang ada di sana. Ada rorokan yang rumahnya besar, ada rorokan yang rumahnya kecil. Kalau yang kecil mungkin di tengah imah, kalau yang besar bisa di kamar gitu, Bu. Jadi menyesuaikan kalau untuk itu. Sip, maaf Pak, nomor 4. Nah, Hanya, kalau misalnya mereka tinggal di sebuah keluarga, boleh nggak Pak bawakan hadiah gitu misalnya, bawakan buku atau bawakan apalah handuk atau apa barang-barang yang bermanfaat untuk keluarga indekosnya itu Pak. Masya Allah, ini mah ahli sodakoh kayaknya. Bisi lepat. Ya itu mah nggak apa-apa ya Bu Ria, karena mungkin ada kita kepada tamu, ya kita pun sebenarnya kalau bertamu pengennya gitu. Cuman nggak ada anggarannya. Jadi nggak bisa. Ya. Ya, bawa Itu apalah mah buku pribadi. cerita atau naon gitu Pak untuk Ya anak. mangga sama Ibu sok eta mah langkung saya meureun urang salaku tamu anu linggih di dinya sebagai bentuk adab urang sebagai tamu eta mah langkung saya mangga eta mah. Sebagai tanda terima kasih gitu ya Pak. Nya mangga. Pertanyaan penutup Pak. Nya Ini nanti mangga Bu. anak-anaknya turun ke bawah ya Pak ya. Berarti lelumpuran. Berarti ini perangkat mencuci itu untuk mencuci lumpur ya Pak. Maksudnya saya mau ngajarin Haris gitu. Lamunnya sebanyak lumpur kumaha. Oh nya mangga eta mah. Mangga. Eta mah pasti ka sawah dan nyucinya pun pasti disusukan gitunya, Bu. Eta mah diajarkeun we. Oh iya. Hatur nuhun jazakumullah khair wa qasir. Sami nuhun Ibu.
Ada lagi Bapak Ibu yang mau dipertanyakan? Rada seru ya pertanyaan aja. Oh, Saya Lima bisa Bulu Dugan. Nah, Gunung baru bukan anak-anak muda. Semua siswa kan udah punya, kecuali misalkan punya saya rusak nggak bisa dipakai lagi, ya udah gunakan saja yang ada. Rekomendasi dari saya pribadi sih menyampaikan ke anak-anak itu sepatu gunung, karena yang pertama memang jalannya belum dicor, ya jalannya masih batu-batu besar lah, relatif eh, apa ya, yang menantang lah, perjalanannya relatif menantang kalau menggunakan sepatu-sepatu cats atau yang semakin buat berkegiatan di luar. Kurang lebih itu aja paling Pak Haikal. Ya, Terima kasih. terus kalau situasinya, Nuhun ya Pandu, itu kan mangga Bunda ya. situasinya dingin apa gimana Pak? Maksudnya kita untuk ngukur bawa jaket yang agak tebal, tipis atau apa? Karena memang kita kan gembol jadinya. Tenda 16 sampai 17 derajat suhu terdingin AC lah. Ketinggian berapa Ya, tuh, Pak? sejuk ya. Ketinggian berapa? Itu kalau di dalamnya sih lebih hangat. Iya, lebih hangat kalau di dalam Ketinggian panas. berapa, Pak, daerahnya? Kalau nggak salah 1100, kisaran Ketinggian berapa daerahnya? 1100, 1200 ya, bro? DPL. Oh ya, 1100. kalau 1100 dingin, Pak. Ya, Dingin. betul Pak. Iya. Dingin, dingin. Suhu AC Di atas kemarin juga. juga kurang lebih segitu, Pak Pak. Pandu kalau bisa mah anak-anak bawa jaket iutnya nih. Naon, bulang, kita Dekron. bulang, bulu angsa. Lakron, itulah. Karena begitulah. Dekron. Ya, bulang, bulu Ya, angsa. kalau rekomendasi untuk hangatnya memang pakai bulang. Kalau untuk harga ya relatif mahal ya kalau bulang. Kalau rekomendasi kedua bisa pakai bahan selimut. Apa itu Pak Eli namanya bahan selimut tuh? Dakron. Yang selimut yang jelas itu apa ya? Aduh, saya jadi lupa bahan selimut tuh. Nah, pokoknya salah. Ya bahan selimut, ya bahan selimut. Oh, polar. Polar. Polar Bisa ya. pakai bahan polar. Nah itu juga nggak apa-apa sih, nggak masalah. Masih relatif hangat, masih bisa ke cover. Karena kan kalau bedanya kalau misalnya kita di kemarin memang dingin, dia udah masuk suhunya mulai dari minus sampai ke angka 5 ya. Makanya dari itu rekomendasinya memang bulu angsa waktu kelas 7. Cuman kalau di kelas 9 ini bebas, kalau ada bulu angsa mangga, mau polar mangga, Bulu domba boleh. saran suhu AC ya. Oke, Pak. Basah. Lalu tadi kan anak laki pakai ikat kepala. Terus kalau perempuan apa tadi bahasanya Pak? Sanjang apa ya tadi? Sinjang, Bu. Ya, sinjang itu apa? Kebaya, kain atau apa? Kain sinjang. Oh, kain. Kain batik. Jadi dipakai terus tuh. Jadi double ya. Mungkin bawah dalamnya dipakai celana panjang terus dililit kain itu Pak. Iya betul, Ibu. Kalau yang pakai gamis tinggal dipakai sinjangnya. Kalau yang pakai celana tinggal dipakai gitu sinjang. Double. Jadi Oh, oke. Terus kalau untuk kesehariannya makannya anak-anak dirorokan atau masak sendiri atau bagaimana? Nah, kalau untuk itu ada makan di Bumi Ageng, ada makan di Rokan. Jadi 2 tempat. Intinya mereka nggak masak, Ibu. Oh, Nah, oke. kalau untuk malam hari itu pastinya mereka akan makan namanya di Bumi Ageng. Di tempat perkumpulan khusus tamu. Nah, di situ Bu makan untuk malam. Nah, untuk siang dan paginya itu mereka makan sesuai dengan menu yang ada di Rokan-Rokan. Gitu. Tapi nggak masak, cuman bantu-bantu melihat proses ekokulineri di sana tuh seperti apa. Gitu. Oke. Yes. Terus, tapi nesting tetap bawa ya Pak ya? Untuk per kelompok? Ya, itu untuk perjalanan ke sawah. Bila mana iya, di sawah pengen yang anget-anget. Oh, oke Pak. Ya. Ya udah clear Pak, sudah jelas. Terima kasih. Siap Ibu, sami-sami.
Oh ya, pertanyaan melalui chat nih, melalui tulisan. Sinjang khusus akhwat atau ikhwan juga pakai Pak? Ha. Kalau kalau ikhwan itu Bu nggak pakai sinjang, nanti jadi bencong Bu, gitu bahaya Bu. Jadi untuk ikhwan itu hanya pakai ikat kepala saja. Nah untuk akhwat hanya pakai sinjang saja. Seperti itu. Totopong ya Pak, totopong maksudnya ya. Totopongnya. Istilahnya kan totopong ya Pak, ikat kepala itu. Sana sih Bu. Aku mah daerah sih macam-macam. Oh, Ada yang semua bilang daerah. totopong, ada yang bilang Enggak. pokoknya mah. Itu Siap. Ya. Contohnya Pak dikirim kali ya. Mereka di sana dapat makan tiga kali sehari Pak, masak atau disiapkan. Mereka makan 3 kali sehari full. Berasnya beras asli organik. Ada yang 90 tahun. Nggak, kadar gulanya udah rendah Bu biasanya. Kalau pemandu makan itu kayak nggak mau makan Bu. Udah lama. Seperti itu Bu. Enggak ya Bunda. Bangga ya Bunda, ada lagi yang mau ingin ditanyakan. Jelas kayaknya insya Allah dah. Alhamdulillah ya. Sudah kita semua. Untuk gimana Pak Ali? Coba ditanyain lagi ada nggak nih? Penasaran. Gimana ya Bunda? Ada lagi yang ingin ditanyakan atau masih kurang jelas atau belum mengerti? Nah, ada tuh Ceng. Toilet di sana, toilet ya, bab toilet nih. Toilet di sana ada di setiap rumah atau jauh dari rumah Pak? Biasanya di pedalaman jarang toilet. Hehehe. Yang dah hehehe. Di sana setiap rumah ada toilet Ibu. Nah, selain di rumah juga ada namanya toilet umum. Di berbagai titik kayak dekat rumah Bumi Ageng, kemudian dekat lapangan itu ada toilet umum yang bisa digunakan untuk anak. Dan ada juga di sungai. kalau kalau kebelet pisan mah ya di sungai meren gitu lah. Di bawah. Gitu. Ayah Bunda. Alhamdulillah. Mama Aira mungkin mau bertanya. Cukup. Kayaknya cukup deh. Pak Ustadz. Udah? Gak tahu artinya. Sekarang. Baik, ya Bunda. Ada lagi tuh. Maaf Pak, saya cuma mau memastikan. Halo? Halo? Ya Pak, maaf saya lagi bicara. Saya mau memastikan bahwa Siha itu pernah ke sana ya, maksudnya anak-anaknya jadi punya bapak guru-gurunya pernah berpengalaman ke sana. Oh iya Pak, saya bantu jawab. Jadi rata-rata yang guru-guru yang ikut hari nanti itu tanggal 8 itu yang sudah mengalami kegiatan tahun sebelumnya. Kebanyakannya cuman budaya aja sama pasah dan sama paroki yang belum ikut. Sisanya sudah ikut. Maksud saya, jadi kan lebih bisa memastikan tahu kegiatan apa dan bagaimana medan yang akan dihadapi gitu loh. Saya cuma mau memastikan itu aja. Oh iya Pak, siap. Insya Allah ya, guru-guru di sini sudah tahu. Ya, baik. Terima kasih. Siap. Sama-sama Pak. Nah, ada pertanyaan dari chat nih. Tadi kan disebutkan Pak Eldi, nesting untuk masak kalau di sawah. Nah, itu yang dimasak bahan-bahan makanannya dibawa dari rumah atau bagaimana Pak? Ini yang dimasakkan Pak Pandu. Yang dibawa dari rumah, misalkan Pak, aku lagi pengen spaghetti, Pak. Boleh nggak izin makan? Ama enggak. Misalkan mau makan snacknya, berarti kan satu bungkus bisa dibagi 4 atau dibagi 6.
kan itu lumayan banyak ya. Atau satu bungkus dibuat setengah bungkus buat berempat, buat snack-snack aja selama di sawah misalkan. Ada yang kelupaan nggak kebawa, nah itu mah Banyak nggak bening ini. itu nggak jadi masalah ya. Karena kemarin tadi itu ada yang nanya, Pak boleh bawa ini nggak? Yang tidak dimungkinkan itu justru bawa mie ya seperti biasa ya Bunda. Ada 7 makanan yang tidak diperkenankan Ananda makan saat kegiatan outdoor. Salah satunya itu snack yang bersifat MSG-nya tinggi atau sodium tinggi. Kemudian air es, soda, minuman berenergi, kemudian Pertanyaan Pak? pedas ya gitu. Lah, Ya, dijawab kalau sampai. misalnya tadi nggak ada yang bisa buat dimasak, misalnya pengen bikin bakso, di sana pengen bikin bakso, ya mangga wae mau bikin bakso sambil nyeneng-nyenengin apa ya, bisa dibilang snack-snack di jalan lah selama ke sawah. Soalnya kan dari kampung ke sawahnya relatif jauh ya Bunda. Itu aja paling, terima kasih. Baik, hatur nuhun Pak Pandu. Gimana Bapak? Ibu sudah cukup apa belum? Ya, cukup kayaknya. Insya Allah Cukup ya? cekap Kalau Pak. Hatur kalau ada nuhun, pertanyaan lagi mah nanti bisa ditanyakan ya Ayah Bunda ke wali kelas, ke saya, ke Bu Ria. Semua guru tanyain boleh. enggak atur nuhun. Ya, sabi nuhun. Baik, alhamdulillah kegiatan hari ini sudah terlaksana. Mudah-mudahan untuk kegiatannya sampai hari H kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran, urusannya. Mudah-mudahan cuaca sahabat nanti. Mungkin itu aja Bapak Ibu guru semua. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bunda yang sudah menyempatkan waktunya, Bapak Ibu guru yang sudah menjelaskan tentang kegiatan ekspedisi ini. Mudah-mudahan harapan kita pasti acara dan anak-anak semuanya lancar, sehat. Insya Allah diberikan kemanfaatan ilmu di sana. Amin, amin. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf ya Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul qasir sadayana. Amin, Bu. Ayah Bunda. Ya.